Insiden serangan bersenjata yang terjadi di Lembah Baisaran, Pahalgam, Kashmir tanggal 22 April 2025 yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa 26 orang ya, 25 orang India dan 1 orang Nepal, diduga sangat kuat didalangi oleh Amerika. Apakah benar ya Amerika menarget Cina? Bisa dikatakan iya, tapi bukan itu tujuan utamanya. Ingin tahu? Kita bahas di sini di Lintasan Pemikiran. Ya, thinkers, bagi kalian yang ingin segera tahu sebenarnya apa tujuan utama Amerika melakukan itu, silahkan skip ya video ini ke 5 menit terakhir ya. Kita akan bahas dari awal ya. Pertama yang akan kita bahas dalam hal ini adalah tentu saja tentang hubungan segitiga Pakistan, India, Cina. Yang mana hubungan ketiganya itu tentu saja adalah karena ketiganya saling berbagi perbatasan ya. Ini ada gambar yang bisa kita perhatikan itu ya. Kita bisa lihat ya, itu ada semacam kayak bayang-bayang yang berbentuk busur ya. Nah, itu adalah pegunungan Himalaya ya. Jadi kalau kita bisa melihat itu ya, antara Pakistan dengan India, perbatasannya itu dia di darat, tetapi ketika kita bicara tentang Cina, maka kedua negara tersebut itu berbatasan dengan Cina itu pada Gunung Himalaya ya. Nah, kita bisa lihat itu dari kiri itu ada Kashmir ya, kemudian bergerak ke kanan ada Nepal, Bhutan ya, terus ada apa itu namanya daerahnya, Arunachal Pradesh ya. Nah, itu semuanya ada di pegunungan Himalaya ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke chapter kedua tentang awal konflik Pakistan India. Nah, kalau kita bicara tentang awal konflik Pakistan India, maka bagusnya kita lihat gambar yang tadi ya, gambar yang tadi. Kita lihat ya, bahwa sebagian besar wilayah anak benua India itu tadinya adalah jajahan Inggris ya. Jadi kalau kita melihat itu ya di gambar ya, itu yang berwarna hijau sama biru itu tadinya adalah wilayah jajahan Inggris ya. Nepal tidak termasuk, kemudian Bhutan tidak termasuk. Jadi ketika itu Inggris tidak berhasil ya menjajah Nepal, tidak berhasil menjajah Bhutan ya. Nah, Bangladesh termasuk ya, Bangladesh termasuk wilayah jajahan Inggris ya. Namun saat Inggris pergi, nah ini dia. Inggris itu melakukan pembagian wilayah berdasarkan agama. Jadi yang mayoritas Islam, yang Islam disuruh ke barat ya, dan kemudian yang Hindu di sisi sebelah timur ya. Tapi masalahnya perbatasannya tidak jelas. Sehingga akhirnya kemudian negosiasi aja itu antara kerajaan-kerajaan kecil yang ada itu mereka mau gabung kemana ya. Sehingga kemudian terjadi seperti itu, bentuk perbatasannya begitu-begitu ya antara Pakistan dengan India ya. Nah, jadi yang kemudian setelah dibatasi seperti itu, orang Islam yang di India banyak yang bergerak ke Pakistan dan orang Hindu yang ada di posisi Pakistan bergerak ke India. Nah, sehingga dengan demikian Pakistan dan India itu sama-sama negara federasi ya. Jadi bentuknya ada negara bagian ya. Nah, tetapi problem yang tersisa itu adalah tentang Kashmir ya. Kalau kita lihat di gambar tersebut ya, Kashmir itu kalau dilihat-lihat ya, itu memang secara geografis ya, harusnya itu memang bagusnya, baiknya, itu memang masuk wilayah Pakistan, seharusnya seperti itu ya. Nah, apalagi secara penduduk memang Kashmir itu mayoritas penduduknya memang Muslim gitu. Cuma anehnya ketika itu rajanya, yaitu Maharaja Hari Singh ya, itu dia beragama Hindu ya, padahal penduduknya itu warganya itu mayoritas Muslim ya. Yang kemudian di kemudian hari karena satu dan lain hal, yaitu alasan yang bisa ditemukan dengan mudah ya, itu akhirnya raja tersebut memutuskan kerajaannya bergabung ke
India ya. Jadi kemudian Kashmir ketika itu akhirnya menyatakan ya dengan ada bukti tertulis dan inilah yang dipegang oleh India di hadapan PBB atau apa ya, lembaga internasional yang jelas ya. Itu mendeklarasikan atau memutuskan untuk bergabung dengan India. Tapi Pakistan tidak terima ya. Pakistan tidak terima dan kemudian berusaha merebut itu ya. Nah, kenapa Pakistan tidak terima ya? Nah, maka kita akan masuk ke chapter yang ketiga yaitu tentang konflik laten yang terjadi di Kashmir. Mengapa Pakistan tidak terima? Itu nah ini ada gambar ketiga yang bisa kita lihat ya. Nah, ini saya ambil dari HP saya, dari Google Map ya. Nah, itu kita bisa lihat ya bahwa Kashmir itu di pegunungan ya. Dan wilayah yang Pakistan itu sumber airnya itu dari wilayah Kashmir ya. Jadi problem kenapa Pakistan itu ngotot karena kalau kalau Kashmir itu dikuasai sepenuhnya oleh India, maka sumber air itu akan dikuasai oleh India dan itu ya itu secara keamanan masalah pasokan air buat wilayahnya dan kemudian keamanan dalam negeri juga itu berbahaya. Kenapa? Karena loh kalau misalnya mau nakal uji coba bakteri misalnya gitu kan, senjata biologis dilarutin ke air, ke sungai, lalu kemudian itu jadi sumber air bersih bagi warga Pakistan, kita lihat dampaknya seperti apa, itu kan bisa, itu berbahaya gitu ya. Jadi memang secara faktor keamanan itu memang itu penting ya, Kashmir itu bagi Pakistan, ini yang pertama. Kemudian yang kedua masalah agama. Panggilan ya, panggilan untuk menyelamatkan saudaranya yang sesama muslim ya. Karena mereka juga tahu atau khawatir ya ketika ini dikuasai oleh India yang mayoritas Hindu, maka kaum muslimin di situ akan mengalami represi dan memang faktanya sekarang itu terjadi ya. Tapi waktu itu Pakistan itu panggilan dengan sentimen sesama Islamnya, kemudian memperjuangkan itu bahkan kemudian merebutnya ya, berusaha merebutnya walaupun tidak sepenuhnya berhasil ya, sehingga kita bisa lihat di gambar yang keempat, nah yang terjadi seperti itu akhirnya ya. Jadi yang warna hijau itu adalah Kashmir yang dikelola oleh Pakistan ya, kemudian yang warnanya apa itu kuning gading itu ya, Jammu dan Kashmir itu adalah yang dikelola oleh India ya, dan kemudian ada yang merah itu Aksai Chin ya. Nah, itu adalah wilayah yang dikuasai oleh Cina ya. Jadi problem ya kenapa Pakistan itu ngotot tidak mau melepaskan Kashmir, bahkan memperjuangkan Kashmir sampai hari ini yang memperjuangkan hak-haknya Kashmir di PBB itu ya Pakistan ya. Itu karena permasalahan pasokan air ya, dan keamanan, dan plus juga masalah agama. Nah, tapi kan tadi kita bisa lihat ya, bahwa ini kan hubungannya segitiga ya, antara Pakistan, India, dan Cina ya. Lalu apa permasalahannya dengan Cina di perbatasan itu apa? Itu permasalahannya adalah karena perbatasannya salah gitu. Jadi dulu Inggris ya, karena Cina itu kan bukan jajahannya Inggris. Jadi masalah batas itu tidak tidak ini. Jadi kalau misalnya kita gunung ya, gunung itu sebenarnya kalau misalnya jadi batas antar negara, itu sebenarnya yang paling bagus kan puncaknya ya. Puncak gunung itulah yang jadi batas seharusnya. Nah, diikuti konturnya seperti itu. Nah, itu tidak. Jadi ada yang Aksai Chin itu sisi gunung yang seharusnya itu memang menurut Cina itu masuk wilayah Cina gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kemudian tahun 1962 itu karena sebelum-sebelumnya itu ajakan untuk dialog itu senantiasa ditolak oleh India. India itu ya nggak tahu ya karakter orangnya seperti itu ya. Jadi memang semaunya sendiri gitu ya, seenaknya ya. Di YouTube banyak ya kejadian-kejadian seperti itu, misalnya turis-turis dari Eropa itu seenaknya ya orang-orang India itu ya. Nah, ini juga begitu, tidak mau dialog, akhirnya
tahun 62 terjadi perang ya. Jadi dari Cina itu langsung menduduki wilayah tersebut, terjadi perang dan India mengalami kekalahan ya. Sementara tahun 63 ada di daerah itu namanya Karakoram ya. Jadi itu jalur Karakoram ya. Itu yang secara sukarela oleh Pakistan itu diserahkan ke Cina. Karena memang secara garis batas gunung itu apa namanya memang memang itu harusnya memang masuk ke Cina. Jadi sukarela diberikan ke Cina oleh Pakistan. Nah, jadi demikian ya. Ini permasalahan ini permasalahan cukup rumit ya. Salah satunya tadi masalah pasokan air. Oh iya, tadi kalau kita lihat di gambar itu ya, itu di yang hijau itu kan ada ujung yang kecil itu kan. Nah, di sebelah kanannya ujung yang kecil itu kan ada yang runcing begini ya, ada yang runcing. Nah, itu permasalahan sungai di situ itu. Namanya Sungai Chenab ya. Sungai Chenab itu sungainya mengalir ke wilayah Pakistan, tapi hulunya itu ada di Kashmir dan itu dikuasai oleh India. Nah, sekarang ini jadi masalah. Jadi kemarin itu kan sempat kan bendungan yang ada di situ dialihkan airnya. Jadi air yang ke Sungai Chenab itu jadi sangat berkurang begitu dan itu menjadi berpotensi menjadi masalah buat Pakistan. Kemudian sebelahnya itu ada Sungai Jhelum ya. Nah, itu sungainya ada di wilayah Pakistan atau di Kashmir yang dikelola Pakistan, tapi dia hulunya membelok lagi masuk ke Kashmir yang di wilayah India. Jadi dua sungai itu jadi bermasalah ya, karena hulunya itu sama-sama ada di Kashmir yang dikelola oleh India dan dibangun bendungan oleh India ya. Nah, sementara kalau Aksai Chin itu, kenapa kok Cina itu ngotot ya menguasai Aksai Chin apapun atau berapapun harganya, ngotot. Jadi kenapa? Karena itu adalah akses buat Cina ke Tibet. Jadi kalau kita lihat itu Cina yang tulisan Cina yang sebelah kanan itu adalah Tibet ya. Wilayah Tibet kalau Cina yang sebelah utara itu di gambar itu ya, itu adalah wilayah Xinjiang ya. Lah terus kenapa kok itu tadi Karakoram ya, jalur Karakoram itu diserahkan oleh Pakistan ke Cina, oleh Cina diminta dan kemudian diserahkan? Itu karena dari jalur ke situ, dari situ itu ada jalur menuju Aksai Chin. Nah, jadi memang begitu. Jadi memang dari Xinjiang ya, itu kalau Cina itu mau ke Tibet itu dia memang harus melewati itu ya. Dia ada jalur yang harus melewati itu. Nah, jadi itu permasalahannya ya. Oke, sekarang kita melihat ya tanggal 22 April apa yang sebenarnya terjadi. Kita masuk ke chapter berikutnya. Thinkers, sebagaimana kita tahu, tanggal 22 April terjadi serangan di Lembah Baisaran, Pahalgam, Kashmir ya. Korban jiwanya 26 orang, 25 warga India dan 1 warga Nepal ya. Dan ini sejujurnya banyak yang curiga ya. Dan saya juga curiga. Kenapa? Yang bikin curiga itu adalah kenapa hanya berselang beberapa menit pasca kejadian, pasca peristiwa, India langsung nuduh Pakistan ya. Tidak ada investigasi, bahkan ketika kemudian diminta untuk investigasi, Cina pun komentar seperti itu, India tidak mau melakukannya. Jadi ini ada indikasi ya bahwa peristiwa tersebut adalah rekayasa. Lebih menguatkan lagi tanda tanya itu adalah apa? Karena tanggal 21 sampai 24 April itu Wakil Presiden Amerika J.D. Vance itu sedang di India ya. Nah, ini makin menguatkan ada apa begitu ya. Nah, maka untuk menjawab ini ya supaya kita punya gambarannya, kita perlu bahas dulu tentang BJP ya, partai yang ini partainya Narendra Modi ya, Perdana Menteri Pakistan saat ini, yaitu Bharatiya Janata Party ya. Jadi BJP ini adalah partai yang sangat pro Amerika ya, partai Hindu fanatik ya. Pertama kali partai ini meraih kekuasaan itu adalah tahun 98 ya sampai 2004 ya. Ini partai yang pro Amerika ini waktu itu menaikkan Perdana Menteri yaitu Atal Bihari Vajpayee ya. Tapi tahun 2004 kemudian yang memenangkan
kontestasi berikutnya itu adalah Partai Kongres namanya. Nah, ini partai ini adalah partai yang pro Inggris ya. Sampai 2014, berarti 10 tahun ya. Nah, tahun 2014 BJP kembali naik ke kekuasaan ya. Yang itu menaikkan Narendra Modi, dan Narendra Modi ini memang agak unik ya. Kenapa? Karena dia ini bisa 3 periode ya. Jadi 2014 sampai 2019, 2019 sampai 2024, dan 2024 kemarin dia menang lagi ya. Nah, jadi Narendra Modi ini adalah dalam tanda petik kalau bahasa kita tuh anteknya Amerika memang ya, antek banget begitu ya. Nah, dan tahun 2019 di masa kekuasaannya Narendra Modi itu terjadi aneksasi Kashmir ya. Ini tentu saja atas perintah Amerika ya. Atas restu dan perintah Amerika. Kenapa? Karena Amerika mengira dengan kasus Kashmir itu dianeksasi oleh India, urusan selesai. Ternyata tidak gitu ya, malah makin ramai ya. Maksudnya aneksasi itu gini, tadinya itu kan sudah dikelola oleh India, tapi dalam bentuk dia diberi otonom. Nah, tahun 2019 itu hak otonominya itu dicabut ya. Jadi benar-benar langsung dianeksasi itu menjadi wilayahnya India gitu ya. Nah, kemudian tahun 2017, 2020 ya terjadi bentrok perbatasan dengan Cina. Tentu saja juga ini karena dorongan dari Amerika ya. Kenapa? Karena Amerika tuh ingin melemahkan Cina, menyibukkan Cina dengan urusan-urusan perbatasan ya, salah satunya dengan India ya. Nah, kemudian terjadi pula di eranya Modi ini ya, itu ada upaya-upaya penggagalan SIPEC. Nah, sekarang kita membahas SIPEC itu apa. Jadi untuk membahas SIPEC sebelumnya kita lihat dulu gambar berikutnya ya. Ini gambar peta dunia ya. Ini yang terbaik saya bisa temukan di internet yang bisa menggambarkan situasi. Nah, jadi kalau kita lihat ya di gambar itu, Cina sekarang bayangkan kalau dia tuh mau berdagang ya, mengirim barang-barang atau mau mengimpor barang dari Timur Tengah atau ke Timur Tengah dan ke Eropa, itu dia harus ke bawah dulu ya, melewati Selat Malaka, kemudian ngelewati selatannya India gitu ya, kemudian sampai ke Timur Tengah. Itu kalau cuma Timur Tengah. Atau kalau mau ke Eropa dia bisa masuk lewat terusan Suez, masuk lewat Laut Tengah ke arah Eropa. Dan ini adalah biayanya sangat mahal ya. Nah, lalu kemudian terpikir oleh Cina itu karena tadi ya masalah perbatasan tadi sudah kita bahas, Cina itu memahami bahwa Pakistan ini diajak rembukan itu, diajak diskusi enak ya, diajak dialog tuh enak. Maka didiskusikan ya. Bagaimana kalau kemudian dibangun jalur darat ya dari Cina itu melewati wilayah Pakistan, kemudian sampai ke pelabuhan ya di bawah itu yang hijau itu ya. Itu sampai di pelabuhan yang itu posisinya sudah di Laut Arab. Ya, di Laut Arab, di mulut Teluk Arab ya, atau Teluk Persia. Itu mereka rebutan nama ya. Kadang disebut Teluk Persia, kadang disebut Teluk Arab. Tapi yang jelas itu posisinya ada di Laut Arab ya. Nah, lalu kemudian ide ini rupanya gayung bersambut ya dengan Pakistan ya. Apalagi Cina siap membantu Pakistan untuk memperbaiki infrastruktur di Pakistan ya. Nah, sehingga kemudian kita lihat ya nanti ini ada jalur transportasi ya yang menyambungkan Kashgar, itu posisinya di Xinjiang, Cina, dengan Gwadar ya. Gwadar itu adalah kota pelabuhan yang ada di Pakistan, tepatnya di provinsi atau negara bagian Balochistan ya. Balochistan atau Balochistan ya, antara itu ya. Nah, maka SIPEC itu adalah singkatan dari China Pakistan Economic Corridor. Kita bisa lihat di gambar berikutnya ya, itu ada jalur darat ya. Nah, ini jalurnya, ini jalan raya ya. Itu ada yang merah itu berarti melewati wilayah Kashmir ya. Kashmir yang dikelola oleh Pakistan, dan kemudian itu nanti ada yang biru itu yang sisi timur, hijau itu yang jalur tengah, kemudian ada yang oranye itu adalah jalur barat ya. Tapi semuanya bermuara ke Gwadar ya. Awalnya rute darat ya, dan itu berjalan bagus ya. Akhirnya kemudian ditingkatkan menjadi jalur kereta api ya. Nah, lihat gambar berikutnya.
Itu ada China Pakistan Railway. Nah, itu sama menuju ke Gwadar juga. Nah, itu dan kemudian ini sedang dibangun juga sekarang adalah pipa minyak. Jadi nanti ke depan impor minyak Cina dari wilayah Timur Tengah ya, dari Arab Saudi, dari Qatar, kemudian dari Uni Emirat Arab, dari Oman juga ya, dari 4 negara terutama itu nanti akan tidak lagi muter lewat Selat Malaka seperti selama ini ya. Itu akan dilewatkan situ ya. Dan ini terus terang akan menghemat biaya transportasi. Kenapa? Karena kalau kapal, bayangin berhari-hari itu biayanya berapa ya untuk memberi makan, memberi gaji kru kapal segitu banyak. Sementara kalau naik kalau barang ya naik lewat kereta api itu kan masinis paling cuma satu sama sama apa namanya asistennya 2 orang atau berapa itu bisa bawa gerbong sekian banyaknya gitu ya. Atau kalau pompa tadi ya pakai pipa itu malah kemudian bisa 24 jam ya itu dipompa terus-menerus. Jadi itu sangat signifikan ya buat Cina. Nah, tetapi kita tahu bahwa tanggal 22 April ya tadi terjadi serangan ya apa namanya serangan bersenjata ya terhadap wisatawan ya di Kashmir. Nah, ini orang banyak yang mencurigai bahwa dalangnya adalah Amerika. Ya, betul ya. Dalangnya Amerika. Tapi mengapa Amerika melakukan itu? Nah, kita masuk ke chapter berikutnya. Thinkers, untuk apa Amerika melakukan itu? Apakah karena balas dendam ke Cina pasca perang tarif, jengkel mungkin, atau semata untuk menggagalkan SIPEC? Nah, itu mungkin benar ya, dan benar ya, tetapi ada yang lebih utama, yaitu apa? Ini menurut saya ya, itu sebagai decoy ya, atau pengalian isu ya. Pengalian isu terhadap apa? Nah, kita lihat yang terjadi di Timur Tengah. Tanggal 2 Maret kita tahu ya, si rewel itu mulai melakukan blokade besar-besaran ya, blokade serius ya terhadap jalur Gaza. Itu mulai dilakukan ya tanggal 2 Maret. Nah, terus kemudian itu semakin menimbulkan banyak demo-demo di seluruh dunia, demonstrasi orang banyak karena wah luar biasa blokadenya sangat tidak manusiawi. Bantuan pun nggak boleh masuk gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang sangat ini ya, apa istilahnya, ini perlu dialihkan isu ini ya. Maka tanggal 22 April, nah ini Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt yaitu mengumumkan bahwa Trump akan melakukan lawatan ke Timur Tengah ya. Tanggal 13 sampai 16 Mei. Ini peristiwanya tidak terlalu penting tentang terkait dengan yang sedang kita bahas ya, tetapi pengumumannya yang penting. Nah, bersamaan dengan tanggal 22 April itu terjadi serangan tadi ya. Nah, ini India langsung menuduh Pakistan. Ini sangat mencurigakan. Ada apa? Karena serangan ini yang lebih mencurigakan lagi adalah dilakukan saat JD Vance itu ada di India ya. Nah, maka tidak perlu heran kita kemudian ketika Cina itu juga penasaran ada apa ini gitu ya. Dia bukan hanya diam saja melakukan sesuatu. Tanggal 29 April, nah ini dia ya, di YouTube banyak ya, ada insiden ajaib ya, yaitu pesawat kargo militer Cina ya berjenis Y-20 ya berjuluk Pangzi ya. Saya nggak tahu cara membacanya, Wangze gitu kalau nggak salah begitu ya, Pangzi alias si gendut ya. Itu tiba-tiba menerobos wilayah udara Israel ya. Tapi ceritanya begini, nah, tiba-tiba itu jamnya saya cari nggak ketemu, tapi kayaknya pagi hari ya. Tiba-tiba itu dengan statue-nya, setelan cuek itu tiba-tiba pesawat itu mendarat gitu aja. Dan itu pesawat itu tanpa izin. Jangankan pesawat militer, pesawat sipil aja kalau nggak ada izin itu pasti akan dicegah oleh si rewel. Tapi ini pesawat Cina ini statue aja dia itu tahu-tahu masuk mendarat ya seperti itu, menerobos blokade si rewel ya. Nah, si rewel bengong kan, bengongnya maksudnya apa lu? Ini gimana sih gitu? Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena dia tahu Cina itu bukan menyasar dia.
tapi ini mengirimkan pesan ya kepada Amerika. Jadi kemudian ya si rebel juga stay cuek juga, setelan cuek juga sambil bengong-bengong gitu ya. Nah, setelah 2 jam dia ada di bandara itu ya, kemudian terbang lagi ya, lah melintasi wilayah udara Israel, kemudian si rewel ya melewati Laut Tengah, kemudian mendarat di Mesir untuk mengikuti agenda latihan militer bersama Cina Mesir ya. Tetapi eskalasinya belum meningkat, terjadi tanggal 4. Nah, hari Minggu. Itu Kabinet Keamanan si rewel menyetujui rencana gabungan si rewel dengan Amerika terkait distribusi bantuannya. Nah, rencana ini bocor ya. Rencana ini jahat sekali. Kenapa jahat? Karena rupanya blokade itu disengaja untuk menimbulkan kelaparan gila-gilaan di Gaza. Lalu kemudian setelah kelaparan gila-gilaan, bantuan itu rencananya akan dimasukkan tapi hanya di Gaza Selatan ya. Targetnya apa? Targetnya penduduk tuh berbondong-bondong ke selatan, yang utara kan kosong. Nah, itu masuklah kemudian si rewel pasukannya. Rencananya seperti itu. Sehingga nanti kemudian wilayah Gaza itu akan semakin kecil. Rencananya seperti itu. Nah, ini rupanya karena bocor, rame lah. Kalau yang sebelumnya itu hanya demo-demo masyarakat sipil, nah ini pemimpin dunia mulai bicara. Bahkan termasuk ini dimanfaatkan isu ini oleh Macron. Ya, yang dia mengatakan bahwa kan dunia tuh sudah muak ya dengan apa yang dilakukan oleh si rewel ini ya. Kemudian dimanfaatkan oleh Macron dengan dia mengatakan ya kami sudah keras kepada si rewel, tapi yang masuk senjata Amerika tuh. Jadi seolah-olah jadi ke arah Amerika. Nah, jadi di sini butuh decoy ya. Maka butuh pengalihan isu tanggal 6 Mei. Nah, kita tahu ya. Tadi tanggal 4 bocornya, tanggal 6 Mei kita tahu India melakukan aksi militer ya ke Pakistan. Dan di luar dugaan, tanggal 7 Mei dini hari, ada 5 pesawat India ditembak jatuh. Nah, ini di luar dugaan. Tapi hebatnya, ini bukan sesuatu kebetulan ya. Kenapa 5 pesawat itu tidak ada satupun pesawat Amerika? Bahkan yang 3 itu adalah Rafale, buatan Perancis. Apakah ini dalam rangka untuk membalas ya kelakuan Macron yang memanfaatkan isu tadi, kita nggak tahu. Dan ada 25 pesawat nirawak ya, buatan si rewel yang juga ditembak jatuh. Jadi banyak itu korbannya. Tapi tidak ada satupun pesawat Amerika di situ ya. Yang MiG sama Su itu buatan Rusia. Dan yang 25 pesawat si rewel itu ditutupi oleh media ya. Jadi nggak banyak yang tahu. Nah, tanggal 9 Mei eskalasi makin meningkat ya. Tentara Pakistan bahkan ngebom 26 instalasi militer India dan menerbangkan puluhan drone di atas kota-kota besar India, termasuk New Delhi. Ini berita ada di Sky News ya. Dan tanggal 9 Mei berita mulai bocor atau disampaikan di mana-mana menyebar bahwa Cina memutuskan mempercepat rencana pengiriman 40 pesawat J-35 Pakistan ke Pakistan. Nah, ini heboh lah, panas dingin. Jadi kalau misalnya Trump di Amerika panas dingin, mungkin kalau Modi mungkin dia bisa mencret-mencret itu ya. Nah, kenapa? Karena yang menjatuhkan pesawat 5 tadi itu adalah J-10C. Nah, sementara ini yang mau dikirim J-35, kayak apa? Akhirnya kemudian Trump khawatir ini kalau sampai konfrontasi lanjut, anteknya Modi tadi itu bisa jatuh ya. Maka kemudian tanggal 10 Mei Trump mengumumkan gencatan senjata. Jadi itu yang terjadi. Nah, ini mengantarkan kita pada chapter berikutnya, yaitu selanjutnya apa ya. Maka di sini saya menyampaikan yang pertama adalah tidak benar ya Amerika meninggalkan si rewel, itu tidak benar. Jadi mulai dari rencana jahat yang bocor ya itu direncanakan oleh si rewel dan Amerika ya, kemudian decoy sampai dibela-belain seperti ini, kemudian cari duit ya di Timur Tengah selama 3 atau 4 hari itu cari duit itu pasti nanti untuk bisa mengirimkan senjata lagi ke si rewel ya. Tapi thinkers, kita melihat Amerika itu sudah mulai lemah ya. Jadi Amerika itu mengikuti jejak Inggris ya, jadi tidak berani lagi sekarang namanya konfrontasi langsung. Jadi biaya itu udah nggak sanggup lagi. Kemarin sama Houthi aja kayak begitu ya. Dan kita lihat juga sebagian negara mulai mendua ya, mulai memberikan hatinya ke Cina, contohnya Pakistan ya, dan masih banyak lagi negara-negara yang lain, tidak mungkin yang Timur Tengah yang kemarin dikunjungi itu
menyanggupi sekian triliun itu baru komitmen loh, belum tentu direalisasikan ya. Dan kita lihat kalaupun direalisasikan bukan tidak mungkin itu dalam rangka mengembalikan dolar ya. Nah, jadi era runtuhnya dolar sudah di depan mata. Kita lihat ke depan apa yang terjadi, masih banyak kemungkinannya. Tapi yang jelas thinkers, apa pendapat kalian, apa yang terlintas dalam pikiran kalian, silahkan tuangkan di komen ya, silahkan. Karena bisa jadi ada sisi yang mungkin tidak terperhatikan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.